Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Chandraditya Permadi, masih di channel yang sama. Kita akan sedikit membahas tentang salah seorang jenderal yang sangat berpengaruh sekaligus raja, yaitu Muhammad Al-Fatih atau sang penakluk Konstantinopel. Tapi sebelumnya, mari kita simak dulu intronya. Oke, penaklukan kota Konstantinopel di masa kekhalifahan Turki Utsmani merupakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam perkembangan Islam. Penaklukan Konstantinopel ini dilakukan di masa Sultan ke-7 dari kerajaan Turki Utsmani, yaitu Muhammad Al-Fatih atau yang dikenal dengan Al-Fatih. Turki Utsmani tercatat mengalami kejayaan di bawah pemimpin Sultan Mehmed II yang dikenal dengan sebutan Al-Fatih atau Sang Penakluk. Sebab di masanya pemerintahan Islam berhasil menguasai Konstantinopel, kota yang paling tidak tembus di dunia kala itu. Sultan Mehmed II dilahirkan pada 30 Maret 1432 Hijriah di Edirne. Ia adalah anak keempat dari Sultan Murad II. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi penguasa setelah kematian ayahnya. Ketika itu usianya baru menginjak 22 tahun, sama seperti Admin. Beliau memimpin kerajaan Turki Utsmani pada masa kekuasaan pertama, yaitu Agustus 1944 September sampai dengan 1446, dan masa kekuasaan kedua dari Februari 1451 Mei sampai dengan Mei 1481. Di masa kekuasaan keduanya inilah Mehmed II menaklukkan Konstantinopel. Kota Konstantin awalnya dikenal dengan sebagai ibu kota Bizantium pada usia 1000 tahun saat Konstantin Agung menjadikannya ibu kota Kekaisaran Romawi pada tahun 330 Masehi. Kota itu dinamai Konstantinopel, namun pada tahun 1453 bangsa Turki di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II menguasai kota Konstantinopel dan menjadikannya ibu kota Kekaisaran Utsmani dengan namanya Istanbul. Nah, Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia, bahkan di masa Rasulullah SAW. Beliau pernah menyatakan kepada para sahabatnya bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah ketika menggali parit pada perang Khandaq mengatakan sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh tentara Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Atas dasar hadis itulah, pasukan kaum muslimin berupaya memperluas kekuasaannya ke Konstantinopel sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, seperti yang dikutip dari buku yang berjudul Berfikir Gaya Al-Fatih, karya Muhammad Sya'ari Abdurrahman. Khalifah Muawiyah pernah mencoba mengerahkan pasukan untuk menaklukkan kota itu pada tahun 669 Masehi, namun upaya mereka gagal. Di masa Khalifah Turki Utsmani di bawah Muhammad Al-Fatih, umat Islam kembali berupaya menaklukkan Konstantinopel dengan keyakinan pada hadis Rasulullah tersebut. Upaya yang dilakukan Sultan Mehmed II ini dilakukan atas keyakinan pemimpin terbaik adalah yang memikul tugas suci yang gagal diupayakan pemimpin lainnya. Sultan yang digelari Al-Fatih ini dikenal sebagai Sultan Utsmaniyah yang berwibawa. Selain itu, ia dikenal juga sebagai sosok yang sangat mahir dalam ilmu sejarah, geografi, ilmu falak, dan puisi. Wow, keren sekali. Menurut seorang pelukis dari Venesia yang bertemu Sultan Mehmed II, Bellini, sosok Mehmed II digambarkannya sebagai seorang Islam yang soleh dan fasih bertutur, dan setidaknya dia memahami 3 bahasa, yakni bahasa Arab, Turki, dan Farisi. Ia juga disebut sebagai seorang yang bercita-cita tinggi termasuk dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Karena itu ia sendiri terlibat dalam perancangan untuk menaklukkan kota itu sejak awal. Upaya pun dibantu oleh penasihat dan pembantunya yang berwibawa seperti Samsudin dan yang biasa disebut dengan Mang Udin, yang juga merupakan penasihat kerohanian dan wazir Zarganos Pasha atau komandan militer dari negara Kerajaan Ottoman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bantu admin untuk memperluas channel ini agar cepat-cepat dimonetisasi, ya, karena berbicara itu butuh tenaga, dan tenaga itu dihasilkan oleh makanan, dan makanan itu tidak bisa instan dan merupakan harus dibeli juga gitu. Dan kadangkala admin juga merasa hasem dan ingin ingin mengudud seperti itu, dan udud itu tidak gratis.
dan harus dibayar, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.